Selamat malam buat Indonesia. Saya menyapa Anda dari New York. Saya Kenny. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia buat kami semua dan buat kita semua apabila Anda pencinta firman. Nah, mengapa saya berkata demikian, Bapak Ibu? Karena untuk zaman sekarang ya, banyak sekali anak-anak Tuhan di luar sana, mereka tidak tertarik untuk belajar firman Tuhan secara mendalam ya atau konsisten ya. Untuk Bapak Ibu yang ada di luar sana maupun yang ada di Zoom, saya menyapa dengan kasih Tuhan. Mari jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada. Waktu ini adalah waktu yang indah buat kita. Apabila Anda yang belum pernah duduk di sekolah STT, ya, berbahagialah melalui Zoom Sema Adonai, kami didatangi oleh banyak sekali dosen-dosen pengajar-pengajar di STT. Nah, malam hari ini ya, narasumber kami adalah Pak Edwin Sihaloho. Dia adalah ketua dari sekolah online, dari rumah belajar online. Bapak Ibu, belajar secara benar, belajar secara konsisten, itu sangat penting. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang ada di luar sana tetap stay. Karena tema kita pada hari ini adalah part yang pertama, ya. Pertama sekali, entar kedua, entar mungkin Sabtu depan, tergantung schedule Pak dosen saya. Berhubung Pak dosen saya ini banyak sekali pelayanannya ya, jadi bukan hanya pelayanan di Zoom sini, tetapi karena dia mengembalakan dan juga dia mengajar di sekolah STT, itulah yang membuat schedule-nya sangat-sangat padat. Jadi Bapak Ibu, lanjutannya nanti dari pelajaran ini masih ada. Jadi ikutin yang pertama mengenai panggilan berteologi. Apa sih panggilan yang berteologi itu? Mau tahu? Tetap tune bersama kami ya. Baik, sebelum itu saya akan meminta kepada hamba Tuhan yang bernama Pak Kemiri untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Pak Kemiri. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Setelah kami beraktivitas sepanjang hari, sore, tiba saatnya kami Tuhan berdiam diri. Kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Siapkan semua hati anak-anak-Mu yang mendengarkan pengajaran dari hamba-Mu, Pendeta Edwin Sihaloho Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah rema kami rindu Tuhan. Rema-Mu untuk tuntunan kami lebih berharga dari apapun di dunia ini Tuhan. Tolong Tuhan anak-Mu yang hadir di sini supaya sadar mengerti bahwa pengajaran-Mu, firman-Mu itulah harta yang sesungguhnya, bukan mamon yang selama ini kami pegang. Terima kasih Bapak. Dan juga Ibu Heniwang juga Engkau urapi yang memimpin acara awal dan akhir. Tak lupa juga saudara Kodeks, Agus Trinity, IT, semua Tuhan, Engkau urapi juga, jaga mereka supaya semua bisa channelnya disiarkan dengan baik. Akhirnya Tuhan, kami serahkan acara ini dan terus kami berdoa segala roh-roh kegelapan yang coba mengganggu maupun IT, data ataupun apa dimanapun berada, inyalah kamu Engkau. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima pengajaran-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Kemiri atas doanya yang dipanjatkan kepada kita semua ya. Baik Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan melihat profil dari narasumber kita, Pak Edwin Sihaloho. Dipersilakan untuk operator. Halo semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai.
Pada kesempatan ini, dengan bangga, kami dari Sema Adonai memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Edwin Silalahi. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap, Dr. Edwin Goklas Silalahi. Lebih sering dikenal dengan Edwin Sihaloho. Lahir di Sidakala, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafitukulu, tinggal di Bekasi, tumbuh besar di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup, tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan, dengan cara yang luar biasa, menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologia di STT Sun Sugos, Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT REN, Jakarta. Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup, Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi Kapolri dan dosen di STT Eugene, Jakarta. Beliau menggembalakan di GSKI Epata di Harjamukti, Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di Radio Suara Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama Program Inten Renungan 3 Menit. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar perjanjian baru, buku bibliologi yang membahas Alkitab. Dari Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang saya mau menyapa untuk Pak dosen saya, Pak Edwin. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Ya, pasti Bapak sibuk sekali ya, Pak ya, di dalam pelayanan Bapak. Begitu banyak kegiatan. Terima kasih kalau Bapak menyediakan waktu buat Zoom kami Sema Adonai menyampaikan pengajaran yang sangat-sangat menarik ya, Pak ya. Karena ini adalah panggilan berdoa. Iya. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan, Pak, yang ingin sekali mereka menginjil, menyampaikan firman Tuhan, tetapi banyak sekali juga yang belum memahami secara akurat kalau menurut saya, Pak, bagaimana panggilan mereka untuk berteologi. Untuk kesempatan ini, saya menyerahkan kepada Bapak sepenuhnya, ajari kami, Pak. Kami mau belajar. Terima kasih Bu Eni, terima kasih teman-teman semuanya. Shalom, kita ketemu lagi ini untuk yang edisi ketiga dalam tema yang kedua. Tema pertama dulu makna perjanjian, tema sekarang ini panggilan berteologi. Saya tadi sudah masuk 5 menit sebelum Bu ya, tapi ternyata kan ada link birunya 2 ya. Saya klik yang atas gitu. Saya nggak memperhatikan link bawahnya. Ternyata link bawah yang baru masuk gitu. Iya, Udah yang 2. satu linknya Zoom, linknya YouTube, Pak. Oh, itu linknya YouTube. Ya, Iya, jadi untuk mereka yang nggak bisa hadir, mereka bisa nonton di YouTube. Kita kasih link. Pantesan saya salah. Tadi juga saya jam 5 udah ngajar, lalu kemudian saya selesai, jam 6, lalu saya istirahat sebentar. Tapi saya pasang alarm jam tadi, jam 7 kurang 15 saya sudah bangun, mandi, lalu saya klik itu.
sambil Hmm. nyiapin teh panas ini kan. Kok Heeh. belum masuk-masuk sampai Ibu Heni telepon. Oh, saya salah. Oke lah. Baik Bapak Ibu, seperti pertanyaan salah seorang teman tadi, memang hari ini tema ini bagi saya gitu ya, karena kita mau belajar, mau tuntaskan apa sih berteologia itu gitu. Apa sih? Nah, selama ini kan kita mau selalu berpikir bahwa teologi itu khusus untuk orang-orang yang mau jadi pelayan Tuhan. Teologi itu adalah makanannya anak-anak kampus teologi ya gitu ya, yang orang awam tidak perlu berteologi ya. Nah, saya berharap melalui pelajaran malam hari ini kita dituntaskan ya. Oh ya maaf, ini simbol rumah belajar online kita ya, RBO Eklesia ya. Walaupun ini belum saya ajarkan di ini loh, di RBO justru. Ini belum saya ajarkan ya di RBO. Justru kita pertama mencicipinya uh, di kelas ini ya. Nah, apa pentingnya jemaat awam berteologi? Maksudnya, apa pentingnya jemaat awam belajar teologi? Lalu, seberapa penting teologi itu bagi jemaat? Jikalau keselamatan itu adalah anugerah, anugerah artinya pemberian, lalu untuk apa pengetahuan teologi itu bagi keselamatan kita? Dan orang anugerah terima aja gitu. Terima aja anugerahnya, udah selesai. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Loh, kita ini mau dibawa kemana gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, memikirkan itulah dengan walaupun judulnya terkesan berat, terkesan formal, tapi materi yang akan kita dengarkan, kita pelajari sama-sama, tidak berat-berat amat ya. Artinya tidak terlalu akademisi. Ini yang menyentuh kita aja ya, tidak mengawang-awang. Penting bagi kita. Dan saya harap Bapak Ibu, teman-teman, eh, nanti saya akan lihat jadwal lagi gitu ya. Kalau memang Sabtu ini bisa kita langsung lanjutkan, tapi kalau nggak bisa paling nggak lah Sabtu berikutnya kita tuntaskan ya. Jadi untuk pelajaran berikutnya teman-teman lebih banyak lagi mengajak untuk mengikuti mengulas tema ini. Nah, kata teologi dari kata Yunani dari dua kata, theos artinya Allah dan logi atau logos artinya firman. Atau secara umum, logos artinya juga ilmu atau bicara percakapan. Tapi percakapan bukan mama-mama di pasar ya, bukan ibu-ibu di pasar. Tapi percakapan yang rasional. Nah, dalam arti luas, teologi diambil oleh eh, teologi dalam ranah rohanian, artinya studi tentang keberadaan Allah, eksistensinya, karya-karyanya, rencananya untuk dipahami supaya kita sebagai umatnya penjelasan itu menjadi pedoman hidup. Nah, sederhana itu sebetulnya. Jadi kalau bilang, oh bicara tentang panggilan berteologi, apa kita mau jadikan teolog sarjana S1? Enggak, bukan itu. Charles Riri mengatakan bahwa teologi adalah berpikir tentang Allah dan mengekspresikan pikiran-pikiran tersebut dalam suatu cara tertentu. Teologi adalah upaya penghayatan dan pemahaman manusia beriman tentang Tuhan dan karyanya. Ya, bagaimana menggeser ini? Nah, penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya, oke saya ulang dulu ya, Charles Riri, teologi adalah berpikir tentang Allah. Allah memikirkan tentang Allah. Jadi ketika nanti kita memikirkan, misalnya gini, lagi mandi, itu namanya berkontemplasi ya. Ketika kita lagi mandi gitu, tiba-tiba kita mikir, air ini cairnya kok begini ya gitu ya. Coba ini lebih kental lagi. Mungkin geli mandi ya gitu. Nah, di situ nanti pemikiran kita itu akan membawa kita, terima kasih Tuhan. Nah, itu kontemplasi namanya. Itu pun kita sudah berteologi secara mandiri ya, memikirkan Allah. Kita nikmati atau kita lagi kehausan, kita menikmati segelas air.
lalu kita memikirkan betapa butuhnya air ini gitu. Lalu Tuhan memberikan air. Lalu kita minum dan memuaskan dahaga kita. Nah, ketika kita melakukan itu kita sedang berteologi dalam ranah sempit ya. Itu pun kita sudah masuk dalam ranah teologi. Intinya memikirkan Allah dan akhirnya kita tutup dengan doksalogi ya. Kita bilang gini, terima kasih Tuhan memang Engkau baik. Jadi bukan ketika kita dapat proyek, pergumulan kita selesai, bahkan ketika kita nyebrang jalan lalu kita disambar tapi kita nggak kena gitu ya. Itu pun kita bilang Tuhan Engkau baik gitu. Jadi hidup kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Dan ketika kita menyadari itu, nah kita sedang berteologi. Jadi menurut Charles Riri, teologi adalah upaya penghayatan dan pemahaman manusia beriman tentang Tuhan dan karyanya. Kita berteologi, saudara-saudaraku. Misalnya nyanyi ini ya, bila ku pandang hasil karyamu. Kita pergi ke Danau Toba, kita pergi ke mana di luar negeri, kita lihat gunung, kita lihat salju, kita lihat, wow, luar biasa Tuhan. Kita pun sedang berteologi dengan diri kita sendiri pemikiran itu. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu kan Mazmur ya. Mazmur melihat di tengah-tengah gurun pasir ada sungai gitu. Bata air oase. Dia sedang berteologi. Nah, penjelasan itu menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap umat tebusan, kita ini terkait dengan teologi. Nah, ketika kita membuka Alkitab, ketika kita berbicara tentang doa, berbicara tentang harapan, berbicara tentang surga, tentang kematian, atau tentang apapun. Hari ini kita mengalami bokeh, nggak punya duit, tapi bisa hidup gitu ya. Bisa loh lolos. Misalnya gaji kita UMR hanya 3-4 juta, padahal kita hitung-hitung pengeluaran bisa 5-6 juta. Kontrakan rumah, sekolah anak-anak, kredit motor, hitung-hitungan nggak masuk gitu. Nyaris nggak punya sisa uang. Bahkan kalau dari kenyataan itu penghasilan 4 juta, pengeluaran 6 juta, harusnya ngutang gitu ya. Tapi bisa dilewati. Bisa dilewati gitu. Bukankah itu keajaiban? Bukankah itu peristiwa yang sangat mengagumkan? Ya, mungkin kalau orang yang punya triliunan, punya perusahaan, uangnya di bank beranak terus ya. Beranak terus mesin ATM, dia punya mesin ATM yang nggak habis-habis. Belum habis gaji yang lama, bulan ini masuk lagi ATM. Belum lagi habis, masuk lagi ATM. Mungkin mereka seperti yang kita bicarakan ini nggak begitu menghayati. Tetapi tetap ada pergumulan yang lain yang harus membuat dia nggak berdaya. Soal uang dia oke. Tapi soal lain, nah disitulah kita semua tidak bisa melepaskan diri kita dengan Allah. Dan ketika itulah kita sedang berteologi. Nah, walaupun, ini garis bawahnya ya, pada akhirnya kedalaman dan keluasan seseorang dalam berteologi, itulah yang akan membedakan seseorang sebagai jemaat awam, dalam hari ini yang memang bukan di situ bidang pekerjaan pelayanan kita, atau seorang teolog yang mungkin dia dosen, dia pendeta, dia pengajar, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun, secara umum, umat Tuhan perlu dibekali dengan teologi. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, penting. Supaya jangan anti dengan teologi. Supaya jangan membuat, apa ya, kita sendiri seperti membuat dua kesimpulan ya dalam hidup ini. Teologi itu hanya untuk sekolah teolog, untuk pendeta, untuk penginjil. Saya kan jemaat awam, saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya pebisnis, saya hanya... Enggak, salah. Ingat loh, Kolose 3:23. Adakah seseorang yang bersedia membacakannya bagi kita? Kolose 3:23. Ya, saya akan bacakan Pak ya. Saya ayat hafalan tuh Pak ya. Tapi saya Oh takut iya, salah.
saya sering sekali ucapkan kepada tim saya, Iya. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, sekarang naik ayat 17-nya, Bu. Naik ayat Baik, 17-nya. saya akan baca ayat 17, berbunyi demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yes, bahkan aliran-aliran pikiran yang kita tadi itu pun ketika kita sedang mengucap syukur kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kita sedang berteologi, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya perbuatan kita, aliran pikiran kita yang mau kita ucapkan. Maka betapa pentingnya teologi ini dalam kehidupan kita. Lagi pula Tuhan Yesus berpesan bahwa murid-murid Kristus, kita semua memiliki hakikat untuk pergi memberitakan Injil. Matius 28 sampai ayat 19-20. Jadi saudaraku, substansi, esensi, inti kekristenan adalah memuridkan, dan seorang murid wajib belajar. Seorang murid wajib untuk belajar. Hakikat seorang murid adalah belajar. Kita bukan mau mengejar-ngejar gelar, tidak sama sekali. Gelar itu hanya hadiah, gelar itu hanya akibat dari pendidikan kita, kesediaan kita duduk di bangku sebuah sekolah. Tanpa gelar pun kita bisa, saudaraku. Malah kadang-kadang gelar membuat seseorang bisa angkuh, ya. Nah, baru ini agak sedikit, agak sedikit akademis, tapi saya hanya memperkenalkan saja. Teologi secara formal dibagi menjadi beberapa, ya. Yang pertama ada namanya biblika. Ini bidang eksegetis yang artinya menggali, mengerti, dan mengartikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Nah, bidang biblika ini adalah penelaahan bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, terutama bahasa khusus Alkitab, ya, Ibrani dan Yunani. Lalu kemudian ada arkeologi, nanti termasuk di dalamnya pengantar, pengantar PL, pengantar PB, ada teologi PL, teologi Alkitab itu, ya, baru ada penafsiran, hermeneutik, dan seterusnya, ya. Yang kedua, Bapak Ibu hanya mengenal aja yang kedua, ada namanya teologi historika, yaitu sejarah. Ini menggali sejarah umat Allah. Tujuannya adalah untuk mengikuti dan menyelidiki perkembangan iman, gereja, teologi, dan sejarahnya dari zaman ke zaman, perkembangan gereja. Menarik Bapak Ibu kalau kita tahu sejarah gereja, ya. Sejarah gereja dari tahun 33 sampai tahun 100, ya. Gereja lahir sekitar tahun 33. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Turunnya Pentakosta, kemudian Petrus berkhotbah, mulailah komunitas itu terbentuk, sekitar 3.000 orang bertobat. Dalam Kisah Rasul kita baca, ya. Kisah Rasul 3. Lalu kemudian terjadi penganiayaan zaman Kaisar Romawi. Nah, pada waktu itu rasul-rasul menulis surat, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Rasul Paulus menulis surat-surat ke jemaat-jemaat kecil. Lalu kemudian pasca rasul-rasul sekitar tahun 100, gereja mengalami penganiayaan tapi sudah berkembang dengan cepat. Lalu kemudian tahun 300-an, Tuhan menjamak Kaisar Konstantinopel. Dia menjadi Kristen, dan sejak itu kekristenan menjadi agama negara. Bayangkan saudaraku, agama Kristen pertama kali lahir bukan di kalangan terpelajar, bukan di kalangan rohaniwan darah biru, pemuka-pemuka agama Yahudi, bukan. Kekristenan lahir di antara para nelayan. Kekristenan lahir di antara gembala-gembala kecil. Kekristenan lahir di pasar-pasar. Kekristenan lahir di tengah ibu-ibu pedagang kebutuhan sehari-hari.
Makanya kekristenan diolok, nggak punya pembela, nggak ada anggota DPR, nggak ada jenderal, nggak ada kolonel, nggak ada bupati, nggak ada pejabat pemerintahan resmi, nggak ada orang kaya konglomerat, tidak ada. Kekristenan lahir di kalangan marginal, makanya dia dipandang sebelah mata. Tapi kemudian tahun 300-an mendadak alam Allah menjamah namanya seorang raja Kaisar Romawi Konstantinopel. Langsung Romawi satu menjadi Kristen. Luar biasa. Dan sejak itu kekristenan menjadi agama besar. Tapi apakah Kristenan jaya? Justru kekristenan sepanjang abad 3 sampai abad 15 mengalami masa kekelaman. Heran saudaraku, ketika teraniaya gereja malah murni, dan ketika gereja didudukkan Tuhan, menerima pembelaan dari kaisar, dijadikan agama istimewa, justru dia mengkhianati Tuhan. Ngeri kan? Ini fakta. Nah, ini kita pelajari dari teologi, sejarah khususnya, bidang sejarah historikal. Bizantium, skismat pertama terjadi perpecahan. Perpecahan gereja timur dan gereja barat. Gereja timur di Turki, Bizantium Timur. Gereja barat Katolik Roma yang hari ini di Roma itu. Dan Bizantium Timur lenyap, saudaraku. Dulu Efesus, Tiatira, semua yang di surat-surat yang di Wahyu itu ada di Turki. Hari ini Turki habis, saudaraku, tak bersisa. Gereja Hagiaso itu ya sehari ini menjadi rumah ibadah agama lain. Justru ketika kekristenan di tempat nyaman habis, dan lihat hari ini Eropa hampir-hampir udah menjadi, kalau dibilang kafir terlalu kasar ya, udah tidak meninggikan Yesus. Tuhan jadi bola jadi Tuhan. Orang-orang rela begadang malam minggu untuk nonton bola, merayakan kemenangan sepanjang pagi, lalu tidur sepanjang hari Minggu. Tuhan dimasukkan kotak, saudara. Saya punya teman, dia punya anak di London ya. Dia bilang sama papanya, "Pak, mengerikan gereja di sini. Isinya orang-orang tua semua." Akhirnya dia cari komunitas Asia. Kebetulan dia orang Chinese ya. Dia ketemu teman-teman dari Korea, dari mana, mereka beribadah. Lalu kita lihat bagaimana gereja-gereja Eropa melegalkan pernikahan homoseksualitas. Gila, saudara. Kemarin di YouTube saya lihat bagaimana pendeta melakukan sakramen pernikahan kudus untuk sepasang anjing. Sakramen pernikahan untuk sepasang anjing, saudara. Begini konyolnya hari ini kekristenan. Nggak tahu saya di Amerika, tentu tuh Ibu Heni melihat juga di sana. Ada yang benar, ada yang murni, tapi tidak sedikit yang melenceng. Saksi Yehova besar di sana, Mormon, Christian Science besar di sana, punya tempat di sana. Itu kenapa terjadi? Karena mereka jemaat tidak belajar teologi yang benar. Butuh Tuhan, tapi tidak mau belajar mencari kebenaran yang sejati. Ingat, kita murid, murid, murid itu harus rela belajar, jangan pernah capek. Skisma itu ya, lalu kemudian pecahlah Protestan tahun 1517. Muncullah gerakan reformasi. Tidak hanya satu, ada Lutheran Martin Luther, ada reformasi Calvin, ada Zwingli, ada Anglikan, ada Metodis nanti, Wesley bersaudara. Lalu itu saling bunuh-bunuhan, Bapak Ibu. Berdarah-darah. Harusnya gereja, jemaat tahu sejarah gereja ini. Supaya kita bertobat. Ketika pertama kali Anabaptis muncul di Amerika, mereka mengadakan baptislam. Mereka dikucilkan oleh kaum Protestan. Dikucilkan, padahal Protestan dikucilkan oleh Roma Katolik. Sama-sama Protestan ribut sampai sekarang soal doktrin. Ya, saya berharap ya,
Bu Eni di sini teman-teman, kita belajar doktrin jangan sampai memisahkan. Ada yang bilang keselamatan bisa hilang, ada yang bilang sekali selamat tetap selamat. Saling mengejek, saling merendahkan. Aduh, sedih gitu. Untuk apa gitu ya? Mari kita belajar teologi, kita belajar pada Tuhan Yesus, kita belajar aja. Kalaupun kita berbeda, kita salaman, saudara-saudara. Jangan merasa paling benar, jangan merasa lebih benar. Harusnya kita bukan berteologi ini bukan makin ribut, tapi harus makin damai, makin menghargai perbedaan. Eh, Pentakosta terus ribut. Untuk Indonesia saja, Pentakosta ada 300-an sinode, Bapak Ibu. GPDI, D besar, D kecil pun enggak, itu pecah. Sama kepanjangannya gereja Pentakosta di Indonesia. Hanya yang satu D-nya kecil, huruf D-nya, yang satu lagi huruf D-nya besar. Itu berantem, pisah. Nggak tahu kita, saudara. Sama-sama sama-sama merasa melayani Tuhan yang benar, Tuhan yang satu, Tuhan Yesus. Kita nggak ngerti ya bagaimana perasaan Tuhan itu melihat hiruk pikuk pergerejaan ini. Maka saya mengajak kita belajar melalui pelajaran ini membuat kita makin dewasa. Kalaupun kita berbeda, lalu kemudian muncul semacam kita dengan BBCO, lalu muncul RBO, kita tidak mau bertengkar di situ, saudaraku. Ya kita bagian dari pengembangan aja. Nggak usah saling ejek-mengejek. Paulus sama Barnabas sama Paulus pernah bertengkar, mereka memisah jalan. Tetapi kita baca dari Alkitab, Tuhan memakai keduanya. Paulus jalan ke barat, Barnabas jalan ke selatan, dan dua-duanya dipakai Tuhan. Kemudian pada suatu hari setelah tua mereka bertemu, bercakap-cakap, bercengkrama, menanyakan pelayanan masing-masing. Maka kita harus memiliki sikap hati dalam berteologi ini yang benar. Dan salah satunya adalah miliki pikiran yang terbuka. Memang kadang-kadang kita tidak menutup kemungkinan ada arogansi-arogansi dari teman-teman kita yang membuat kita undur dari sebuah persekutuan. Tapi saya pikir sebagai orang yang belajar juga kita tidak perlu menyimpan luka dendam atau ingin merusak, enggak lah. Ya kita berbeda jalan. Seperti Paulus sama Barnabas saja. Mereka berpisah jalan, tapi Paulus dipakai Tuhan, Barnabas dipakai Tuhan. Demikian juga dengan kita. Nah, teologia, sistematika, ini membahas doktrin iman, ini menelah doktrin-doktrin dalam Alkitab. Tujuannya menemukan, merumuskan, memegang, dan mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen yang Alkitabiah. Di sini kita pelajari nanti ada bibliologi, doktrin yang hari ini ada dipelajari di RBU Angkatan 1 ya, ada doktrin Alkitab, ada teologi proper, ada antropologi, ada historiologi, dan seterusnya ya, teologi-teologi sistematika itu ya. Lalu ada teologi praktika, ada pelayanan. Nah, di sini homilitika, berkhotbah, etika, perilaku kita, ada pastoral, ada misiologi, ada manajemen gereja, dan tentunya banyak. Nah, kalau di kampus teologi ya, dari keempat pokok besar inilah yang akan dikembangkan menjadi kurikulum. Menjadi kurikulum. Oke. Mengapa orang malas berteologi ya? Karena ada kesalahan persepsi, saudaraku ya. Apa yang membuat orang malas berteologi ya? Ada kesalahan persepsi. Kira-kira ada beberapa. Yang pertama, ada persepsi yang mengatakan bahwa teologi itu sulit dipahami gitu ya. Lalu teologi dipandang eksklusif milik para rohaniwan atau murid sekolah teologi ya. Nah, pemikiran semacam ini membangun mental block ya. Jadi dia membangun dinding di dalam dirinya. Lalu memang ada sejarah, saudaraku. Sejarah masa lalu di mana jemaat memang sempat tidak diizinkan baca Alkitab. Ada memang sejarah masa lalu. Jadi kebenaran itu hak eksklusif kaum rohaniawan tadi. Baca Alkitab itu tidak boleh orang sembarangan. Didoktrinlah bahwa kamu nggak layak gitu ya. Kamu harus sekolah. Nah, itu yang salah.
itu kurang tepat. Nah, kemudian tuh menjadi membangun mental block dalam diri jemaat. Kita membaca Alkitab dimarahin opung kita. Bukan kerjamu itu, bukan tugasmu, itu tugas pendeta. Jadi mau Nah, masih dengerin. akhirnya masih terkembanglah sampai sekarang. Lalu yang kedua, jemaat tidak pernah memahami teologi dengan baik sampai mati. Nah, betapa mengerikannya. Lalu yang ketiga, jemaat mudah disesatkan gitu ya. Karena memang guru-guru yang mengajarnya, maaf, tidak belajar. Kesalahan persepsi yang kedua, belajar teologi hanya menggunakan pikiran, walaupun memang ada demikian. Tapi saya harap nanti di apa ini ya, di pelajaran kita ini saya sempatkan membahas nanti hubungan antara teologi dan logika ya. Mungkin kita perpanjang nanti supaya sampai bagian ketiga ya. Sampai ke sana nantinya. Jadi logika kita pun harus bertobat, bukan cuma hati perasaan kita. Logika kita pun harus bertobat ya. Mencari Tuhan tuh membutuhkan logika juga. Tapi kita kan dibilang jangan pakai logika. Ikut Tuhan tuh nggak boleh pakai logika loh. Di satu sisi sih tidak salah dia mengucapkan kalimat itu. Dia bicara dari iman yang menggebu-gebu. Tetapi iman yang menggebu-gebu kan harus ditambahkan pengetahuan. Kan itu kata Petrus. Kepada pengetahuan kebajikan. Kepada kebajikan itu kesabaran. Terus pengendalian diri itu kata Petrus. Nah, jadi ada anggapan bahwa tidak boleh menggunakan logika. Akhirnya logika nggak tergarap. Jadi ketika kita menemukan hal-hal yang berbeda dalam Alkitab, misalnya orang Israel itu 400 tahun apa 430 tahun sih? Kok dalam Keluaran berbeda dalam bagian yang ini gitu ya, 400 apa 430 gitu ya. Udah jangan gunakan logika gitu lah. Terus bagaimana menjawab perbedaan itu? Nah, harus belajar sastra. Ada genrenya. Penulisan Alkitab ini ada genre. Nah, genre itu tidak bukan berarti makna literal. Ada sastra gitu ya. Misalnya, kalau kita lihat Mazmur pasal 19, itu kan sastra, saudaraku. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya, dalam Tauratnya. Untuk memimpin biduan, itu kan nyanyian. Langit menceritakan kemuliaan. Nah, bagaimana kita menerima ini dengan logika kita kalau tidak dikuduskan gitu ya? Ya menolak. Lalu kita bilang, jangan gunakan logika. Ya salah. Padahal kalau kita gunakan logika kita, apakah ini bermasalah? Enggak, kenapa? Ini bahasa sastra. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Kita udah tahu, logika kita tuh tahu, udah nerima gitu ya. Ini bahasa sastra. Ini melampaui literasi, melampaui kata-kata. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Mulutnya di mana? Pakai ngomong bahasa apa? Ya, makanya bukan begitu. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oh, Allah punya tangan. Tangannya berapa? Lah kan nggak gitu. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Pakai apa? Nah kan. Jadi malah aneh membacanya. Tapi kalau logika kita dikuduskan, kita membaca ini kita sedang menikmati sebuah bahasa, simbol yang tinggi kan. Nah, Tuhan kan menciptakan kita otak kiri, otak kanan. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Wah, ini kan luar biasa, saudaraku. Dan ini nggak bisa didekati dengan pemikiran kecerdasan roh itu yang logikanya sudah dikuduskan. Oh, Allah memasang kemah di langit. Lalu nanti ada yang bilang bumi itu datar. Ada seakan-akan Yesaya mengatakan bumi datar. Tapi kan Ayub juga bilang Allah bertahta di atas bulatan bumi. Lu Alkitab nggak sinkron. Kok ada menghamparkan? Nah, itu dimaknai sebagai datar. Allah menghamparkan. Loh, bumi datar ya. Jadi perdebatan datar atau bulat itu bukan hanya di luar Kristen, orang Kristen pun pernah mengalami perdebatan. Ingat nggak dulu saudaraku, heliosentris dan geosentris? Sebelum Kopernikus menemukan heliosentris, gereja mematok bumi pusat segalanya. Tapi kemudian Kopernikus memahami bahwa matahari pusat pusat alam apa ini
Milky Way ini ya. Lalu apa yang dilakukan gereja? Membunuhnya, saudara. Gila nggak? Arogansinya itu. Dia dibunuh, dibungkam. Ratusan tahun kemudian gereja terdiam tanpa pernah meminta maaf. Ada kesalahan-kesalahan gereja, saudara. Ternyata bukan bumi pusat segalanya. Matahari lah di Milky Way ini. Paling tidak di galaksi kita ini. Apa Tuhan yang salah? Tentu tidak. Tuhan tidak salah. Para rohaniwan itulah yang salah. Dan mereka tidak boleh ditentang. Asal ada unsur politis di dalamnya. Jadi, maka kita akan terkesima gitu ya. Dari ujung langit dia terbit. Tunggu dulu ya. Yang keluar, lihat nih. Ayat 4. Itu kan bahasanya, bahasa yang luar biasa. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dipersonifikasikan. Yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Nggak ngerti lah nih bagaimana nih laki-laki keluar dari pengantin kamarnya. Wah, nggak ngerti kita. Ada bahasa yang luar biasa di situ. Baru girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Bagaimana pahlawan yang berjalan itu ya? Kita tidak pernah perang, saudara. Lalu ayat 6 tuh, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung langit yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Lalu kemudian dia masuk, tiba-tiba Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan. Begitu hebat, saudaraku, dari kata ke kata. Gitu ya. Nah, kalau jadi ada genre-genre penulisan. Nah, jemaat harus dicerdaskan. Jadi ada orang yang belajar teologi mengesankan keangkuhan dalam gereja. Ada memang. Makanya orang muak lihatnya. Oh, jadi sombong toh. Kok belajar teologi kok jadi sombong? Tiba-tiba Pak Gembala yang diprotes. Tiba-tiba bukan begitu. Menurut bahasa Yunani, menurut bahasa Ibrani. Waduh, orang kan jadi antipati. Nggak jadi berkat. Memang ada, tidak tertutup kemungkinan. Akibatnya lahirlah persepsi bahwa teologi yang membuat seorang menjadi sombong rohani. Karena ada istilah kan, jangan jadi ahli Farisi kau, ahli Saduki kau, katanya gitu ya. Sejatinya gereja adalah sekolah Alkitab di mana teologi diajarkan secara benar dan maksimal. Para pemimpin jemaat harus mengembangkan kemampuan teologinya dan mengajarkan kepada jemaat. Teologi tak pernah, ini garis bawahi Bapak Ibu, teologi tak pernah dimaksudkan hanya kepada kaum rohaniawan, segelintir kaum rohaniawan. Lihatlah kisah 17 ayat 11b. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki, belajar, berteologi, menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi mereka belajar untuk memastikan yang dikatakan pendeta, yang dikatakan rasul itu benar. Jadi kalau ada nanti pendeta atau pemimpin kita yang berkata, jangan ada yang mengkritik saya, jangan, wah justru kita makin hati-hati. Tidak ada seperti itu. Sekelas Paulus aja mereka teliti loh. Sekelas Petrus aja mereka teliti loh. Jemaat mula-mula bertumbuh melalui pembelajaran Alkitab. Hal itulah yang menyebabkan jemaat mula-mula memiliki iman yang kokoh. Sehingga mampu menghadapi penganiayaan yang begitu hebat. Saya stop dulu di sini Bapak Ibu sebelum saya terlewatkan beberapa diskusi yang akan Bapak kita lakukan. Silakan teman-teman. Ada Baik, apa? makasih banyak Pak. Wah, ini pelajaran yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Karena tadi Pak dosen saya sudah berkata bahkan ini pelajaran belum diajarkan di RBO ya. Jadi kita hari ini sangat beruntung mendapatkan pelajaran ini di Sema Adonai. Bapak Ibu, sebentar saya sebelum tanya jawab ya, karena kita akan ngobrol panjang lebar nih Pak. Kadang-kadang anak-anak Tuhan saling berdiskusi ya. Bapak Ibu, baiklah kita akan membuka ruang tanya jawab. Saat ini ada teman saya namanya Pak Tatang. Saya persilakan untuk bertanya Pak. Monggo. Ya,
Salam, selamat malam, selamat pagi kalau di Amerika ya. Ya, selamat Ya, pagi. Pak dosen, saya sangat terberkati dengan firman yang terus terang ada banyak kebenarannya. Secara hati kecil, saya masih awam nih dalam roh hati, tetapi kenyataannya memang betul apa yang disampaikan Pak dosen tadi, Pak. Ada banyak hamba Tuhan yang terkadang beda pendapat kok jadi perdebatan, Pak. Jujur, saya sedih juga. Dan mereka menganggap perdebatan mereka kebenaran. Si B juga kebenaran gitu. Padahal setahu saya Alkitab tidak untuk diperdebatkan, tetapi untuk berdiskusi. Nah, tadi juga saya setuju Pak bahwa gereja semakin dilonggarkan, semakin justru imannya semakin rapuh ya Pak. Saya setuju banget. Justru dengan adanya banyak tekanan, gereja semakin tumbuh, semakin kuat gitu Pak. Iya. Tapi yang jadi permasalahan saya Pak ingin yang bertanya begini Pak. Bahwa setiap anak Tuhan itu kan punya Roh Kudus. Kita ketahui bahwa Roh Kudus lah yang akan memampukan kita, memberikan kita tuh apa ya, kerendahan hati gitu Pak. Apakah, maaf Pak, bukan menghakimi, apakah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan semakin kuat, buah rohnya itu semakin bagaimana gitu Pak. Salah satu adalah penguasaan diri gitu. Jujur Pak, semakin ke sini, maaf aja orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan, yang pendekatan, itu yang terjadi Pak. Makanya banyak sekali doktrin-doktrin yang perpecahan menganggap, kenapa saya paling benar nggak setuju, buka. Paling benar sangat setuju buka gitu loh. Akibatnya apa? Ya jemaat-jemaat awam menjadi terpecah, Pak. Setuju apa yang Bapak katakan tadi? Udah, lu ikut saya dan sebagainya gitu loh. Nah, pertanyaan Pak, apakah mereka tidak pernah peka dengan suara Roh Kudus, Pak? Karena keegoan mereka atau bagaimana? Terus bagaimana caranya saya bisa menemukan pengajaran doktrin yang benar dari yang benar, Pak? Karena mereka semua mengaku benar itu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya jawab, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Tatang. Tuhan berkati. Ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak dengan hitam putih ya, tapi lewat penjelasan ya, lewat penjelasan. Memang begini Pak ya, dalam 1 Yohanes 2 ini pun sering disalah tafsirkan ya. Tapi mari kita dekati firman ini dengan cara yang benar. 1 Yohanes 2 ayat 27 ya. 26 dulu deh, kita mulai dari 26. 1 Yohanes 2, sebetulnya nanti Bapak Ibu, Bapak Pak Tatang bisa baca secara utuh nanti di Antikristus itu judulnya ya. 1 Yohanes pasal 2 tadi ya. Nah, itu nanti Kristus pengharapan kita, ada perintah baru, tiba-tiba ada Antikristus gitu ya. Ada Antikristus dalamnya. Nah, tadi yang mau saya tunjukkan itu di ayat 24 ya. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal dalam kamu. Jadi apa yang telah kamu dengar daripada mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam anak dan bapa. Tunggu ya, kok jadi ada pengurapan itu ya. Yang ada di mana, di ayat berapa tadi ya? Saya bilang 26, 27 apa tadi? iya 26 ya. Yang ada pengurapan di atas kamu gitu ya. Maka tidak perlu lagi kamu diajar gitu ya. Karena apa? Pengurapan tetap tinggal di atas kamu gitu ya. 27 Pak. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Iya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, ini sering dikutip, dicomot, dilepaskan dari konteksnya. Ini mengerikan, Pak. Makanya saya bilang tadi, tidak boleh keluar dari konteksnya. Lihat judulnya apa, tiba-tiba jadi antikristus di situ. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal. Nah, gini ya saudara-saudaraku ya. Ukuran standar kebenaran kita adalah tetap tinggal dalam Kristus. Jadi kalau ada pemberitaan firman yang mulai meninggikan diri, meninggikan seseorang, meninggikan pengajaran si A, meninggikan bahkan, maaf ya,
bahkan meninggikan Bapak Gereja, meninggikan doktrin yang dibangun oleh Bapak Gereja. Udah jelas orang itu lari, bahkan dia lari dari si Bapak Gereja yang sedang ditinggikannya itu. Nah, makanya apa yang perlu kita lakukan? Ayo kita selidiki diri kita koreksi diri kita. Makanya kan Ibrani pasal 4 ayat 12 itu ya, firman Tuhan itu tajam lebih tajam. Jadi ke depan dia mengoperasi, ke dalam dia mengkoreksi. Kita harus bersedia ditusuk, dikoreksi. Jangan kerja kita hanya mengoperasi. Ini kan kadang-kadang, nah saya mau tunjukkan satu lagi. Ini nggak terlalu dalam saya tunjukkan, tapi ada pengurapan itulah yang akan menjaga kita ya. Apakah tadi bagus pertanyaan Bapak? Apakah mereka tetap dalam pengurapan Roh Kudus? Nah, kadang-kadang di situ Pak, yang palsu-palsu itu dia cenderung untuk memfotokopi. Uh, saya pikir kalau di sini ada teman-teman yang sudah mimpin pujian, yang sudah pernah berkhotbah atau yang sudah melayani lah. Saya mau kasih tahu pengalaman begini teman-teman. Pada suatu hari kita mimpin pujian, kita kita lagi on fire, kita hari itu bagus gitu ya, hubungan kita dengan Tuhan bagus. Lalu kita angkat misalnya lagu Holy, Holy, tiba-tiba hadirat Tuhan begitu dahsyat. Dan itu murni ya, kita juga kaget. Ya Tuhan begitu nyata. Dan kita punya kecenderungan, pada suatu hari, kita nggak break, kita nggak bagus, nggak doa, tapi kita terima pelayanan. Lalu kita udah tahu kering nih Pak. Lalu kita mikir, lagu apa ya? Langsung kita ingat waktu lagu Holy Holy, kita copy paste. Mari saudara, di antara jemaat ada yang tetap bisa menikmatinya, tetapi di antara jemaat pun ada yang kering, dan kita kering rontang. Nggak ada urapan Tuhan di situ, tapi kita mencoba mengkopinya. Dulu lagu ini nih pernah ini. Makanya tidak sedikit ya hamba-hamba Tuhan tuh ya, hanya punya satu lagu favorit yang dia pikir dia bisa mengkopi hadirat Tuhan itu. Kemana-mana lagunya hanya itu aja. Saya tidak menyangkali ada orang yang ada yang memang hamba Tuhan tidak banyak lagunya, perbendaharaan lagu yang dia ingat, dia hanya punya satu lagu favorit, tapi hidupnya benar-benar full total. Jadi dimanapun dia nyanyi lagu itu tetap hadirat Tuhan Tuhan, tetap misalnya haleluya, haleluya itu ya haleluya begitu ya, tetap aja lagu itu nikmat sampai siapapun yang menyanyikan saya pikir. Tetapi kita semua tahu. Nah, saya pikir teman-teman yang mimpin pujian yang sudah biasa WL pasti mengerti apa yang saya maksudkan. Dan saya punya pengalaman itu, Pak. Disitulah saya bertobat. Tapi kalau enggak aku bertobat, ya aku kan ditinggalkan Tuhan. Tapi apakah ketika aku mimpin pujian Tuhan enggak hadir? Tuhan hadir tapi aku tidak merasakan kehadiran Tuhan. Sadis enggak, Pak? Ngeri enggak, Pak? Betul, Pak. Betul. Ngeri, Pak. Itulah nanti Matius 7, 21, 22, 23. Tidak semua orang berkata Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaanku. Lalu Tuhan bilang terus terang, ya aku nggak kenal kamu. Loh, bukannya aku menyembuhkan, aku bernubuat, aku mengusir setan. Masa Tuhan nggak kenal aku sih? Nah, kata mengenal itu kan digunakan kata ginosko itu kan. Apa itu? Intim gitu ya. Intim. Tapi Pak, nah beda iman sebagai karunia dan iman sebagai dasar iman. Jadi ketika kita melayani, kita dapat karunia roh. Karunia Roh Kudus itu yang bekerja. Jadi Matius 7 itu 21, 22, 23 itu benar gitu ya. Ada orang pelayanan tapi tak merasakan hadirat Tuhan. Maka ini saya kasih kuncinya nih Pak buat kita semua. Coba kita lihat Kisah 1 ayat 1. Kisah 1 ayat 1. Kisah 1 ayat 1 lihat itu ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Pak, Bu, saya mau katakan, banyak orang yang mengajarkan yang tak dikerjakannya. Betul itu Pak. Saya udah menyaksikan. Ada contoh belum lama ini. Iya betul. Ini lihat, hai Theophilus, yang aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, itulah yang diajarkannya.
Wow. Hari ini banyak guru-guru, penginjil, pendeta mengajarkan yang tidak pernah dikerjakannya. Inilah dia penyesat itu. Ngomongannya benar, kelakuannya nggak benar. Ini pun penyesat, Pak. Makanya saya kayak ditabuk Tuhan melihat ayat ini. Saya membaca ini kayak ditohok jantung saya. Aku cakap ngajar, tapi yang kuajar tak kulakukan. Mati nggak kita? Mati nggak kita, Bu Heni? Di neraka kita, Bu. Tuhan bilang, aku muak lihat kau. Nggak kenal aku sama kau, kata Tuhan. Kenapa? Kau wajarkan yang tak kau lakukan. Habis kita, Pak. Makanya Yakobus bilang, janganlah ada banyak mau jadi guru. Kenapa? Banyak dituntut dari kita. Yang tahu banyak, tak dituntut banyak. Bukan berarti kita nggak boleh ngajar ya. Kita harus ngajar. Tapi ayo, kita semua, teman-teman, ajarkanlah yang kau kerjakan. Kita mulai dari mana? Dari rumah. Pendeta bilang, kasihi, kasihi, kasih. Tapi kemudian dia dendam sama pendeta yang lain. Dia kata-katai, dia bilang, aduh, ngerusak. Ayo, kerjakan apa yang kau ajarkan. Dan ajarkan apa yang kita kerjakan. Anak bapaknya bilang begini, nak kau jangan merokok ya. Kalau kau merokok, aku tempeleng kau. Tapi bapaknya merokok. Lalu pada suatu hari anaknya merokok. Anaknya dihajar habis-habisan. Rusak anak itu. Anaknya nggak bilang, bapak ini penipu, bapak ini jahat. Kenapa? Kau ajarkan aku jangan merokok, tapi kau lakukan merokok. Kau merusak otakku. Untung anaknya nggak ngomong begitu. Rusak kita, Pak. Kasih tiap minggu kita ngasih, diajarin kasih. Tapi kita maka kehilangan keteladanan, Pak. Bagaimana kita tahu guru yang benar? Lihatlah orang yang mengajarkan apa yang dikerjakannya. Makanya kita harus ya memiliki akses kepada guru kita. Termasuk Bapak Ibu ya, walaupun kita jarang-jarang lihatlah, ya rasakanlah hati nurani saya ini. Apakah saya sedang menipu teman-teman? Tentu saya nggak bisa ngomong sekeras ini kalau saya penipu, atau kecuali saya memang sudah benar-benar jago nipu gitu ya. Jadi Luar biasa. kenapa Yesus hebat? Kenapa Yesus perkataannya berkuasa? Karena yang diajarkannya itu adalah yang dikerjakannya. Kasihilah Allahmu dengan segenap. Dia bangun pagi-pagi udah berdoa. Jam berapapun, apapun yang Bapak inginkan. Sampai dia mati di kayu salib, dia lakukan. Tak pernah menolak. Nah, baru kita keren. Ayo kita perjamuan kasih gitu ya. Dia sendiri nggak mau gitu ya. Saya bukan mau, saya tidak ada maksud apa-apa teman-teman. Kalau Bapak Ibu diberkati dimanapun, ayo coba kita berbagi gitu ya. Berbagilah. Pak, saya tidak punya akses apapun gitu ya, tapi saya punya berkat sedikit. Mari kita dukung pelayanan-pelayanan non-profit seperti ini gitu ya. Bu Heni menghabiskan banyak waktu, Bapak Ibu mungkin diberkati Tuhan, ada yang bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan berapa yang pantas ku kasih ya gitu ya. Aku punya berkat dari Tuhan. Mari kita berbagi, kita mulai dari situ dulu. Kerjakan apa yang mau kita ajarkan itu. Bagaimana orang pelit? Orang pelit berani nggak menantang jemaat untuk memberi? Kalaupun dia berani, itu hanya apa ya? Ia membohongi jemaat gitu ya. Dan ketika dia berkata, aku sudah memberi A, memberi B. Lihatlah, temukan tekanan suaranya itu, temukan suara rohnya itu ya. Bagaimana orang ini sedang memanipulasi atau sedang memanipulasi pelayanan untuk keuntungan pribadi. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mendukung pelayanan SMA ini gitu ya, kan kita butuh banyak hal untuk bayar listrik, bayar apa gitu-gitu ya Bapak Ibu. Saya tidak sedang, karena itu yang paling mudah untuk kita memulai ketaatan itu ya, melatih diri untuk mencintai Tuhan, berbagi itu. Dan nggak mudah berbagi. Percayalah saudaraku, nggak mudah berbagi. Ini bukan soal banyaknya. Kita, Bapak Ibu, mau definisi arti persembahan yang sebenarnya enggak?
Boleh, Pak. Boleh, Pak. Siap dengar dan siap dilakukan apa cuma siap dengar? Kudu, Saya Pak. dilakukan kalau saya, Pak. Ini Belajar ya, saya untuk cepat takut aja ya. firman. Persembahan sejati adalah seberapa besar kau simpan untuk egomu. Seberapa besar yang Anda simpan untuk ego Anda, itulah persembahan yang sejati. Maksudnya, Bisa lihat janda dijelaskan itu miskin. kalimat, Pak. Ya, ya, lihat janda miskin. Ada nggak yang dia simpan untuk egonya? Ada. Nggak ada. Dia pulang ibadah, pulang gereja, pulang ibadah dari sinagog. Hari itu dia nggak makan bakso, dia nggak apa. Dia puasa. Habis uangnya. Berani nggak Anda melepaskan ego Anda, untuk Tuhan? Coba, hari ini kita pulang gereja. Di kantong kita masih cukup nonton Avatar. Habis nonton makan makan bakso. Berapa sih ego yang kita kasih dari 100? Ada 10%? Cuman 1% kali. Lalu kita bilang, Tuhan aku mengasihimu. Coba betapa kejamnya sebenarnya kita. Ketika Tuhan bilang, tahu nggak persembahan yang paling besar? Murid-muridnya tidak ada yang berani jawab. Karena jawaban mereka pasti salah. Dan Tuhan Yesus bilang, persembahan perempuan ini. Kenapa? Dia tidak sisakan untuk egonya. Lalu kita bilang, tapi Pak saya punya istri, punya anak. Iya betul. Mereka butuh makan, butuh tempat tinggal. Betul. Saya juga tidak bilang Bapak Ibu kasih semuanya seperti janda miskin. Tidak. Tetapi lihat, ukurlah dirimu hari ini. Untuk hobimu berapa? Berapa habis? Anda punya joran pancing sampai puluhan juta. Untuk beli sound system di gereja aja malas gitu ya. Tidak tergerak hatinya. Anda punya ikat pinggang berapa juta. Untuk beli karpet gereja aja Anda tidak mau gitu ya. Anda punya jam tangan mereknya apa? Jadi hidupmu itu untuk egomu. Lalu kita hitung-hitungan sama Tuhan. Mati kita masuk neraka gitu. Ini Pak. Saya buka pelayanan sama istri saya teman-teman. Kami bongkar celengan. Kami bongkar celengan. Istri saya bilang gini, harusnya kita usia 50-an begini paling nggak kita sudah punya uang ya. Ada tabungannya. Dan hari ini kami bongkar celengan. Bukan uang kecil lah, ratusan juta juga Bapak Ibu. Puji Tuhan gereja yang saya rintis 10 bulan lalu sedikit-sedikit ditambahi Tuhan, jemaat dari Puna 10 orang, hari ini sudah ada 25, 20. Jadi udah panas, kami mau beli AC, hari ini kan pakai kipas ya. Cuman kami harus beli rumah baru dulu, rumah yang agak besaran. Dan kami sudah tanya, kami sudah tawar, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Dan kira-kira hati kami sejahtera, setuju, ya udah. Nanti bayaran bulan Agustus. Kuras semua, nggak ada deposito-depositian, kita deposito di surga aja, bongkar semua. Ya aku masih kerja lah, masih dapat bulanan dari kampus, istri juga masih kerja untuk makan minum gitu ya. Kolektif juga nggak seberapa, benar-benar kita mencintai pelayanan. Aku diam aja ketika istriku, harusnya kita udah umur 50-an begini, istri kan 49 ya, aku 54. Kita rencana ke Israel dari tahun lalu gitu ya. 2 orang sekitar 100 juta ya sudah kita anggarkan. Kita udah bisa pergi gitu ya. Tapi udahlah tunggu dulu lah, nantilah belum waktunya. Udah nanti kita beli gedung ini dulu, beli rumah ini dulu gitu ya. Kalau aku mati, siapa yang nerusin duit ini? Siapa yang megang rumah ini kan nggak punya anak kandung kan? Ponakan sayang sekali, enggak, aku nggak mau. Maka kita bikin gereja ini. Nanti kalau nggak mati, kuserahkan. Kalau kita mati, kuserahkan kepada sinode. Tiba-tiba ponakanku datang, tulangku, mamang buruku, enggak mau aku. Mending kuserahkan sama sinode kami atau siapapun yang bisa kupercaya. Udah itu aja. Aku bilang jangan lupa kuburin kami ya, itu aja. Kuburin kami bagus-bagus. Nah, nanti dibikin Di ke notaris, kasih ke gereja, sinode yang jalanin terus gitu ya. Udah siap-siap aja. Kalau Tuhan percayakan 15-20 tahun lagi, udah Pak belajar itu aja Pak. Pak Tatang, udah belajar gitu Pak. Ya kecuali ada anak kandung ya mungkin saya tidak dikasih Tuhan anak kandung gitu kan. Saya bilang sama istri,
Jangan coba-coba kau pikir-pikirkan keponakanmu. Apa ndak ada, mereka ndak punya hak di sini. Kita berdua yang kerja mati dan Tuhan yang memberkati. Maka kembalikan pada Tuhan. Maka yayasan kita buat nanti. Saya sudah siapkan dan dia belum jawab ya, tapi dia tidak membantah. Gitu Pak Tatang. Itu yang kami kerjakan Bu ini. Makanya saya Pak mengajak kita, Tatang, ayo kalau luar biasa ini dapat jawabannya. Multi-multi, semuanya kebagian berkat ini. Wah, ini Pak Tatang ini Pak, dia juga punya Iya. hati hamba ya, gembala. Dia wakil Masya gembala, Allah. dia juga mengembalai domba-domba. Bahkan dia membuat renungan-renungan yang sangat membangun ya Pak ya. Jadi memang pantaslah dia dipanggil untuk berteologi di YouTube ya, karena dia belajar juga banyak gitu. Baik Pak Tatang, Ya. terima kasih. Saya sedikit sharing Pak, kisah nyata tentang Ya. keegoan. Kisah nyata baru kemarin jadi Pak. Ini antara ilustrasi dan kenyataan. Ada seorang hamba Tuhan. Dia diberkati hanya, Bapak dosen ketendang ya? Bapak dosen Bisa deketin Pak, bisa deketin suara Suaranya nggak, kurang Pak? jelas Pak. Jelas ya Iya. sekarang? Ya, Jelas. sekarang jelas. Ini baru, Ya. ini mantap. Nah, ya, ini Pak, ini antara ilustrasi dan kisah nyata. Baru kemarin terjadi Pak. Ada seorang hamba Tuhan. Awalnya diberkati dapat APV Pak. Itu ngobrol tapi jadi Tuhan punya rencana, Roh Kudus menegur dia dengan secara tidak langsung. Dia begini, aduh saya bersyukur punya APV bisa membawa jiwa jemaat saya 10 orang. Lama-lama diberkati, dia ganti APV jadi CRV Pak. Aduh saya jadi narik 5 orang. Cocoklah hamba Tuhan. Berarti egemu naik, kasihmu berkurang. Oh, maksudnya apa katanya? Iya, bukan kamu APV dengan kerendahan hati bisa mengundang jemaat 10 orang di mobil kamu. Tapi pada saat kamu diberkati Tuhan jadi CRV, egomu naik. Kamu hanya bisa mengundang 5 orang. Ada sedikit perdebatan, akhirnya diam Pak. Terus saya di belakang menyadari, betul juga ya. Semakin kita diberkati, harus semakin kita merendahkan diri. Jadi tanpa sadar, hamba Tuhan itu menunjukkan, oh aku dapat CRV dari APV, agak keegoan naik, sehingga kasihnya untuk mengundang orang itu cuma 5 dengan bangganya. Jadi ada ilustrasi, kalau Bapak mau merendahkan diri, kenapa tidak bawa elap aja Pak? Biar jemaat makin diperbanyak, Bapak semakin diberkati. Itu Roh Kudus menegur saya Pak, iya ya. Untuk menghilangkan ego itu nggak mudah, tapi betul. Oh betul Itu, Pak. Pak. Terima kasih Bapak dosen, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Pak Tatang tinggal di mana ya? Di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Oh, boleh nih kapan-kapan kita ngopi-ngopi lah, kopi darat. Mangga Pak, calling aja di Bandung Abi. Ini Pak Tatang ini lagi saya todong ini Pak untuk membantu pelayanan di Jumsema Adonai. Dia banyak sekali karunia talenta. Dia pemain sinetron juga. Ya, jadi iya bagus sekali. Tapi sinetron rohani, ya sinetron yang untuk apa namanya? Boleh lah Pak, kita ngobrol-ngobrol nanti kita bikin skrip, kita bikin film atau apa. Nggak apa-apa, mimpi dulu. Kita mimpi dulu. Iya Pak Tatang, nanti saya kasih nomor telepon Pak Edwin ya. Jadi kita bikin skrip film lah nanti. Siapa tahu kita ya. Habis ini kita kekurangan inilah film-film Kristen. Apa Buddha Suci itu hebat loh. Mereka punya skrip film yang bagus gitu ya. Keren mereka, luar biasa cerdas sekali. Itu membuat film itu berteologi juga ya Pak ya? Iya betul Bu, berteologi ya. Kita nggak berkhotbah melalui Matius 5, tapi melalui cerita itu kita berkhotbah. Termasuk luar biasa saya pikir. Baik Pak, ini udah ada yang angkat tangan dari tadi, Ibu Yose. Silakan Bu Yose. Malam Pak Edwin. Malam Ibu. Pak, saya mau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, ciri gereja yang bertumbuh, yang sehat itu gimana Pak? Minimalnya aja ya, enggak yang perfect gitu. Yang kedua, misal dalam suatu gereja ada kasus, mungkin jemaat, kasus apa itu keuangan atau rumah tangga gitu-gitu, dibenarkankah misal kasus itu diangkat dalam khotbah sebagai perumpamaan atau apa meskipun tidak menyebut namanya?
Saya tanyakan gitu karena bisa jadi orang meskipun tidak disebut namanya, orang paham siapa yang dimaksud. Seperti itu. Itu Pak pertanyaannya, makasih. Ya, terima kasih Bu. Sebaiknya kalau untuk di gereja lokal, ya jangan ya, cara etikanya nggak baik. Tapi kalau kisah ini diceritakan di gereja lain ceritakan ke sini untuk jadi ilustrasi, saya pikir sah-sah saja. Apalagi kalau hampir semua jemaat tahu kisah itu, lalu diilustrasikan di situ, memang secara etikanya agak melukai. Walaupun secara doktrin tidak ya, tidak. Tapi secara etisnya aja, nggak etis lah. Orang itu kan pasti merasa malu. Kecuali Pak Gembalanya pada suatu hari izin, Bu boleh nggak satu saat ini saya angkat? Saya juga melakukan itu. Bahkan istri saya, hubungan saya dengan istri kadang-kadang saya ceritakan gitu ya. Tapi saya bilang, Ma boleh nggak saya ceritakan nanti ini? Oh boleh nggak apa? Saya ceritakan, ini istri saya. Langsung saya tunjuk orangnya. Ini istri saya. Jadi dia udah tahu. Saya tidak ceritakan perempuan lain, saya tidak ceritakan ibu-ibu, istri orang lain, tapi saya ceritakan istri saya. Gitu ya. Boleh Bu. Tapi secara etika harus izin, kecuali orang itu bilang, Pak jangan ya. Nah jangan diam-diam, apalagi langsung di situ. Itu yang jawaban yang pertama. Yang kedua, ciri gereja yang bertumbuh. Tentunya Bu, ciri yang paling utama itu adalah ada nggak perubahan signifikan terjadi dalam kehidupan jemaat. Lalu yang kedua, seberapa lama, seberapa banyak jemaat mula-mula bertahan di gereja itu. Walaupun ini tidak jadi alat ukur indikator yang utama ya, tapi paling tidak bisa menjadi minimalnya ya. Orang-orang lama yang mengikuti Pak Gembala itu bertahan di situ, bertumbuh di situ, itu keren. Artinya, saksi mata, saksi hidup dari mana Pak Gembalanya membuka merintis, dan orang-orang itu setia di dalamnya. Gitu ya. Yang kedua, tentu kualitas pasti tidak mengingkari kuantitas. Lalu terjadilah pertumbuhan kuantitas. Kualitas jemaat yang bertumbuh akan menarik kuantitas. Pasti itu. Tidak mungkin gereja yang kualitasnya bertumbuh hanya 10 lama-lama mati. Karena anak mudanya nggak ada. Itu nggak bertumbuh. Itu hanya merasa bertumbuh aja. Tapi terus bertumbuh, bisa buka cabang. Atau ya itulah, ya kalau di desa memang agak sulit ya. Karena orang-orangnya jarang datang, malah yang lama pergi merantau, anak-anak muda pergi merantau. Nah, untuk ukuran kota besar ada pertumbuhan kuantitas, tapi untuk ukuran di kampung tadi minimal itu orang-orang lama yang bertahan dan bertumbuh. Ada perubahan karakternya, dan itu yang paling terlihat Bu, yang simpel aja ya. Tapi kalau orang lamanya udah nggak ada, itu patut diragukan segi kepemimpinannya. Mungkin dia berkhotbah bagus. Ada yang begitu, Bu. Ada berkhotbah bagus, ngupas firman bagus, tapi secara etika, apanya ya, membangun hubungan enggak gitu ya. Dia nyakitin, dia lebih muda orang tua, kadang-kadang diperlakukan tidak baik. Orang karena ini aja, jadi orang nggak meninggalin dia karena nggak enak aja gitu ya. Nah itu nggak bertumbuh. Kira-kira begitu Bu ya. Ya minimalnya dua itulah. Oke, Ya. saya lanjutkan dulu. Bagaimana Bu Yosef? Masih ada lagi pertanyaan yang tadi? Katanya ada 2 pertanyaan ya Pak ya? Udah kan itu Udah. dua-duanya. Udah ya Bu? Terima kasih. Sudah Ya, terjawab. baik. Baik, oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Kita mau dilanjutin pelajaran berikutnya. Silakan Pak. Oke. Oke, tunggu. Nah, ini tadi. Substansi teologi ya. Teologi yang benar, ini tadi termasuk Ibu Yosi tadi ya, Yope ya. Teologi yang benar akan menuntun umat kepada kebenaran. Ibu Yose ya. Orang yang mengatakan bahwa teologi hanya mengisi pikiran saja, itu adalah pendapat yang salah. Nah, tujuan akhir, nah ini teman-teman ya, Bapak Ibu, tujuan akhir dari berteologi adalah mengubah perilaku melalui perubahan pikiran. Metaforposte. Jadi tujuan berteologi, nah tadi saya tantang teman-teman, mau dengar arti persembahan yang berkenan nggak? Mau.
Sekarang udah ngerti, Bapak Ibu dikejar-kejar loh nanti. Mending gak usah ngerti, kan aman masih. Ini kan udah saya kasih tahu. Coba lebih cinta sama hobi, mancing bisa mulai. Mancing seluruh laut mana yang nggak dikelilingin. Tapi diajak menginjil, aduh pinggangku sakit. Udahlah, saya ngasih aja 100.000 gitu ya. Waduh, Pak kita mau bagi Alkitab, Bapak sumbang berapa? Udahlah satu aja. Berapa? 20.000. Ya udah, saya kasih 100.000. Bukan begitulah gitu ya. Jadi tujuan akhir berteologi adalah mengubah perilaku melalui perubahan ini. Jadi ada kesinambungan antara ini mengubah pikiran dengan perilaku kita gitu ya. Jari-jari kita ini loh. Daging kita ini loh. Mari kita lihat Roma pasal 6. Roma pasal 6. ayat 12 dan 13. Boleh? Salah seorang? Roma 6 ayat 12 13. Oke. Roma 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lihat. Maaf ya, bagaimana mulut kita, lidah kita ini, teman-teman, mata kita ini. Apakah mata kita tajam memelototin orang? Apakah mata kita tajam kerlingannya itu? Ibu-ibu paling jago itu matanya begini, dilihat dari atas ke bawah. Ngelihat nggak mata saya? Nah gitu ya. Lihat gitu ya. Lalu lihat tuh maskaranya, lihat tuh nggak cocok banget sepatunya, lihat. Aduh, ayo. Nggak usah mengubah orang, mengubah diri kita dulu. Nggak usah korbain mengubah orang. Lakukan apa? Ajarkanlah yang kita lakukan. Kita ngajarin orang, udah kita lakukan belum? Iya, tubuh kita ini ya, senjata-senjata kebenaran. Dulu senjata kelaliman, mata kita. Ujung mulut kita ini ya menjebi gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Ekspresinya gitu ya. Gitu gitu ya. Gimana lah caranya? Orang yang jago acting lah itu Pak Tatang dia. Gitu ya. Nggak ada ngomong sih. Tapi ini menjadi betul-betul senjata iblis gitu ya. Mata kita melotot kayak mau nelan orang. Kita kalau disenggol tukang becak, kita nggak memaki, tapi mata kita kayak melihat kotoran gitu ya. Maaf, Pak, maaf, maaf, maaf. Tapi begitu kita disenggol sama tentara, mata gitu langsung mata sayu gitu ya. Kalau kita disenggol tukang parkir, kita kayak melihat seonggok daging tak berguna gitu ya. Kamu ya. Tapi begitu kita dianiaya orang kuat, langsung kita mengkerak, saudara. Kita jangan hanya cakap mengajar, cakap bicara. Ayo, lakukanlah. Kalau Bapak Ibu mau ngajar, pastikan sudah kita lakukan. Mati kan kita kan. Ya memang kita harus mati. Baru kita hidup dalam Tuhan. Nah, ada sinkronisasi antara perubahan pikiran dengan perubahan nih tubuh kita. Jari-jari kita, SMS, WA. Apakah kita tukang gosip? Kita cepat 1 detik. Tapi firman Tuhan yang dikasih ke kita nggak mau kita bagikan. Malah kita hapus gitu. Serahkan anggota tubuh kita. Jadi senjata kebenaran. Orang percaya harus memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman. Nah, berteologi kita membangun komitmen untuk menjadi pelaku firman. Ini dijadikan itulah ya, jadikan quote-nya lah ya. Miliki komitmen untuk menjadi pelaku firman. Paling tidak malam ini
Kita tuliskan ini. Aku akan berkomitmen menjadi pelaku. Yohanes 15 ayat 16. Ya, saya baca ya Pak ya. Yohanes Ya, silakan. 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu Yes. pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yes. Apa yang kita minta? Kemampuan melakukan firman-Nya. Bukan minta kaya, bukan minta uang. Bukan itu. Apa yang kita minta? Kemampuan melakukan itu. Apa itu? Melakukan berbuah. Tuhan utus aku untuk melakukan kasih. Tuhan utus aku untuk menjadi pelaku sabar. Tuhan utus aku untuk memberikan hikmat. Tuhan mampukan aku. Itu yang akan diberikan Bapa. Dan Bapa senang dengan sukacita mengutus kita karena kita sudah meminta senjata kebenaran itu. Jadi bukan pergumulan hidup yang kita minta dalam konteks ini, bukan. Kemampuan, kesanggupan untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan itu. Aku Tuhan orangnya kurang sabar, tapi kalau Tuhan suruh aku sabar, mampukan aku, ajar aku untuk sabar. Dulu aku datang jadi biang kerok, hari ini utuslah aku untuk memberikan kekuatan, untuk tidak menyebarkan gosip, untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dan ini keajaiban. Orang akan melihat Tuhan bekerja dalam diri kita. Lalu pada suatu hari orang bertanya, Jeng, Mbak, bagaimana Anda bisa seperti ini? Baru kita mengajar. Tahu nggak kamu, aku dapat ini dari belajar loh. Yohanes 15 ayat 16 loh. Kayaknya Tuhan baca jamah hati saya. Oh gitu ya. Baru apa yang kau ajarkan itu yang sudah kita kerjakan. Dan Filipi pasal 2 ayat 16. Tuhan yang menolong kita mengerjakannya. Filipi pasal 2. Filipi Sebentar. pasal 2 ayat 12. Ayat 12 dan 13, Bu Heni. Ya, Filipi pasal Filipi 2, 2 ayat 12 sampai 13 ya. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Allah yang mengerjakannya. Kita hanya tinggal, ini tanganku Tuhan, gerakkan. Ini hatiku Tuhan, tuntun. Ini mulutku Tuhan, dulu selalu melukai, dulu selalu merendahkan. Ini mataku Tuhan yang dulu selalu memandang sinis, mulutku yang selalu menjebi gitu ya. Gitu ya. Sekarang gunakan jadi panca indera ini untuk senjata kebenaranmu. Kau yang memberi kekuatan. 14-nya, Bu. Ayat 14-nya berbunyi demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Iya, nggak usah berdebat. Lakukan aja, Pak, tapi dia yang... Nggak usah. Lihatlah salib, saudaraku. Tidak ada pembelaan diri di atas salib. Nggak ada. Semua diserahkan pada Bapa. Jadi penghakiman yang diterima Yesus, dua, saudaraku. Menggenapkan apa? Penghakiman yang diterima dalam tanda petik dari Bapa. Yang kedua, penghakiman yang dari manusia itu sendiri. Manusia yang berdosa itu ya. Jadi dia terima dua-duanya. Makanya dia ditinggalkan sendirian. Dia ditinggalkan Bapa. Bapa yang mengutuk dosa, tapi dilampiaskan kepada anak. Manusia yang berdosa yang saling melukai, dilampiaskan kepada Yesus. Dan Yesus tidak menolak Bapa. Yesus tidak menolak penghakiman manusia. Dia terima dua-duanya. Betapa menyakitkan, saudaraku. Tapi itulah kebebasan kita, itulah kemerdekaan kita. Maka hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk bilang, Pak, dia yang salah, bukan saya. Saya mencoba bertahan, saya mencoba mengalah. Tapi
Janganlah, udah nggak ada tapi Bapak Ibu. Ayo. Nah, maaf ya teman-teman ya, kalau begini ajarannya apa gitu ya. Malah ini nggak populer, nggak enak kan, ngeri gitu ya. Saya pun kan jadi terancam dengan ajaran ini. Saya kan dibayang-bayangi juga. Hei, kamu jangan cuma ngajar doang. Nah, kalau aku nggak berubah juga gimana? Matilah aku. Maka aku pun harus belajar terus, berubah terus. Sama-sama kita berubah. Firman yang kita pelajari harus kita peragakan. Nah, saudaraku, ada dua kebutuhan utama jemaat yang mendesak hari ini. Apa itu? Kebutuhan seorang pengajar guru yang benar. Ini harusnya ditambah dengan guru yang benar itu ya. Yang kedua, kebutuhan pengajaran. Nah, tapi saudaraku, Alkitab kita sudah bilang bahwa hari-hari terakhir ini orang akan mengumpulkan guru-guru yang memberikan telinga yang indah, telinga yang berita yang enak. Hyper grace. Pada suatu hari kami membahas di kelas ya. Dia bilang, kami cerita tentang Belanda, membahas tentang negara Belanda yang penjaranya sepi. Ya, penjaranya sepi. Saya dengarin perdebatan tuh, ya kita kagum lah gitu ya secara sosial kemasyarakatannya. Wih, penjara sepi. Tapi tiba-tiba begini saudaraku, dalam diskusi ini, tiba-tiba ada yang berkata begini, tunggu dulu katanya. Apa itu ya, tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu? Nah dia bilang gini, lihatlah, sebetulnya penjaranya sepi kenapa? Karena standar kebenaran itu diturunkan. Mati nggak? Maksudnya, perzinahan bukan lagi melanggar hukum. Karena sudah ada legalitas. Narkoba bukan lagi melanggar hukum. Sana sudah dilegalkan. Salah satu contoh misalnya negara Thailand kalau nggak salah. Anda bisa menghisap ganja di situ tanpa perlu takut polisi. Homoseksual bukan lagi dosa, tapi penyakit. Kalau begitu, ya nggak ada lagi sih penjara. Nanggap nggak Bapak Ibu? Dunia mengkompromikan dosa. Jadi jangan bangga dulu penjaranya nggak udah makin sepi. Jangan berpikir dosa ini kita turunkan standarnya, lalu neraka sepi. Enggak, saudaraku. Standar kebenaran Tuhan tidak dikurangi sampai sekarang. Seinci, sesenti, 1 mili pun tidak pernah dikurangi. Standarnya itu adalah kekudusan Allah itu sendiri. Oh iya ya, kita terkaget juga dengan pemikiran itu. Betul juga ya. Lihatlah gereja hari ini makin kompromi dengan dosa. Makanya tadi Pak Tatang diskusi kita, ya sulit Pak kita nyari yang benar itu sampai kita temukan itu. Orang yang menemukan dan kita melalui pembelajaran bertumbuh kepada Tuhan. Barulah kita bilang ini dia guru yang benar. Makin ngeri sekarang ya. Standar kebenaran tuh diturunin. Dalam sebuah konferensi internasional tentang pluralisme ya. Salah seorang tokoh Hindu, dia berkata begini dalam konferensi itu. Saya lupa namanya ya, tapi saya pernah baca ya, saya lupa namanya. Lalu dibilang begini, adalah sebuah dosa ketika orang mengatakan dosa. Wah, itulah humanisme. Jadi kalau kita bilang homoseksual dosa, nah kita lah yang berdosa. Adalah sebuah kejahatan ketika Anda mengatakan neraka, neraka, neraka. Waduh, gila ini zaman post-truth sekarang. Jadi bukan sekularisme lagi yang mengerikan, tapi sekularisasi. Apa perbedaannya sekularisasi dengan sekularisme? Sekularisme jelas menolak Allah. Sekularisasi tidak menolak Allah, tetapi meminggirkan Allah. Nah, itu dia saudara-saudaraku. Hari Minggu, oke, Allah berkuasa atasku di gereja. Senin sampai Sabtu, saya yang berkuasa. Tuhan duduk manis ya. Biarkan aku berbisnis dengan caraku, biarkan aku bernegosiasi dengan caraku, biarkan aku melakukan duniaku dengan caraku. Suap, sogok, apapun dilakukan. Tapi hari Minggu, tebus dosa lagi. Sekularisasi membangun persahabatan dengan dunia. Padahal Yakobus katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah.
Ngeri saudaraku, serem banget. Jadi kalau kita nggak makin hati-hati, kita nggak tahu ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju kebinasan, ujungnya menuju maut. Maka Yakobus 4 nanti Bapak Ibu bisa baca. Ayo, komunitas di mana kita berada, kalau tidak membicarakan Yesus, pengampunan dosa, menghantam dosa, jangan lama-lama di situ. Jangan lama-lama lagi bertahan di situ. Langsung pamit aja gitu ya. Carilah tempat yang membicarakan Yesus, dosa, pengampunan, kesungguhan, neraka, dan seterusnya yang mengubah kita. Tentu kalimat-kalimat yang kata-kata yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa memaknai penjelasannya gitu ya. 5 menit lagi saya selesaikan dulu slide-nya supaya tambah. Ini ya, jadi ada 2 kebutuhan gereja, kebutuhan pengajar, dan saya harap 2-3 tahun ke depan dari SMA ini muncul pengajar-pengajar yang cinta Tuhan, yang rendah hati lah gitu ya. Tapi dipenuhi dengan kuasa otoritas Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, dan itulah yang diajarkan. Jadi tugas kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja atau sebagai jemaat, memastikan jemaat memperoleh makanan rohani yang sehat, yaitu firman Tuhan yang benar. Maka saudaraku, kekristenan adalah proses belajar mengajar, Allah yang mengajar, jemaat yang diajar atau dididik. Muara proses pendidikan tersebut adalah ini dia keselamatannya. Muaranya dikembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, yaitu manusia yang memiliki kualifikasi karakter Kristus dalam dirinya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Gereja rawan dengan penyesatan. Penyesatan timbul berkaitan dengan kualitas isi pengajaran dan kualitas para pengajar pengkhotbahnya. Jadi penyesatan itu bertimbul dengan isi pengajaran dan pengajarnya itu. Nah, para pengkhotbah yang tidak mau belajar firman dengan teliti, entah karena malas, atau karena sudah terlalu sering merasa bertemu dengan Tuhan, ya, dia merasa langsung diajar Roh Kudus. Nah, orang-orang seperti ini berpeluang menjadi oknum yang menyesatkan. Orang buta menuntun orang buta. Ingat Bapak Ibu, kita tidak sedang menghakimi si A si B. Kita hanya sedang mengkritisi, ya, kita hanya sedang mengkritisi diri kita ini. Siapa tahu kita ada di sini. Bagaimana kita mengajar kalau kita nggak mau dia belajar gitu ya. Oke, saya sampai di situ dulu. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Adakah? Ya, baik. Terima kasih Pak. Masih ada cukup waktu, kita masih ada 15 menit ya sebelum kita mengakhiri, karena ada acara selanjutnya nanti di 9. Bapak Ibu yang masih mau bertanya, dipersilakan ya Bapak Ibu, angkat tangan untuk ikut partisipasi untuk menanyakan pelajaran tadi. Wah, ini sangat baik sekali Pak untuk semua, terutama untuk di Zoom kami ini ya Pak ya. Banyak sekali dulu ya, karena apologet ya. Jadi mereka membela agama mereka, gitu, membela agama kita untuk berbicara. Tetapi saya melihat memang dari pengajaran-pengajaran yang harus diikutin itu, mereka itu masih belum Pak, masih pincang menurut saya. Karena di Amerika ini saya pernah belajar bahwa kita orang Kristen itu harus stabil ya Pak ya. Dari pendidikan Alkitab kita, knowledge pengetahuan Alkitab, yang tadi Bapak juga katakan mengenai karakter Kristus itu harus ada dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus diformat juga mengikuti pimpinan Roh Kudus ya, bukan jadi pimpinan roh dunia lagi. Bagaimana kita harus ikutin rel yang benar. Kemudian untuk berteologi ini siapa saja boleh ya, terpanggil buat siapa aja, karena siapapun kita tuh sebenarnya dipanggil sebagai penginjil ya Pak ya. Cuman harus tahu juga dulu. Jadi tadi kita udah bahas ya, pembahasan yang cukup bagus sekali. Kalau kita pribadi, setiap pribadi belum beres dulu, belum menjadi pelaku firman Tuhan, ya nggak bisa kita berteologi di luar sana.
Karena kita belum jadi contoh, belum menjadi role model. Itu tadi yang ditekankan oleh Pak dosen Edwin mengenai materi bagaimana panggilan berteologi tadi. Nah, Bapak Ibu, adakah yang masih ingin bertanya? Dipersilakan, mempertajam. Mungkin Pak Tatang juga masih boleh untuk berdiskusi. Ada Pak Yuli Sabto Aji di sini. Dipersilakan. Saya buka mute-nya kalau memang ada pertanyaan yang ingin diteruskan mengenai pesan pengajaran tadi. Ini kelihatannya udah pada ngerti. Gimana nih teman-teman? Saya buka dulu mute-nya ya semuanya ya. Soalnya biar Bapak Ibu bisa ikut serta. Apakah ada di antara kalian? Nah, kayaknya belum ada nih Pak. Saya taruh lagi ya slide berikutnya ya. Oke Pak, silakan. Ya. Nah, jemaat tidak dilarang ya untuk menguji pengkhotbah dengan firman ya. Yohanes mengingatkan berhubung banyak nabi palsu yang pergi ke seluruh dunia, maka orang percaya harus menguji setiap roh. Ya, tentu kita sendiri bukan jadi penguji palsu juga. Tentu kita sendiri dalam kerinduan kita yang dalam pada Tuhan, kita pun harus berhubungan dengan Tuhan. Nah, kita perlu mengenali ciri-ciri ajaran yang sehat. Pertama, ajaran sehat menafsirkan teks Alkitab sesuai dengan konteksnya. Kalau ini kan susah ya menjelaskannya sesuai, kecuali nanti melalui pengalaman. Pak, bagaimana penjelasannya? Ya pengalaman lah yang nanti membuat kita ya untuk menjadi banyak pengetahuan kita menjadi peka ya. Pengajaran sehat menafsirkan teks. Jadi ada teks, ada konteksnya. Teks dan konteks itu penting. Teks dan konteks itu penting, sangat penting bahkan. Salah satu contoh misalnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia, jadi ada makna literal, ada makna metafora. Misalnya ini, satu kata itu kan bisa memiliki arti, banyak arti. Misalnya kata bisa. Ani manjat pohon, bisa manjat pohon. Artinya, Ani sanggup, Ani dapat. Tapi kemudian ada bahasa Indonesia, ada kalimat, Ani digigit ular, bisanya menjalar ke tubuhnya. Nah, sama-sama kata bisa, tapi kata bisa itu memiliki makna yang jauh berbeda. Yang satu bisa dapat, yang satu bisa racun. Bayangkan saudaraku, kalau kalimat ini, prinsip penafsiran seperti ini tidak kita pelajari, kacau kan? Kacau betul gitu ya, kacau betul. Dan apakah dalam bahasa Ibrani begitu? Ada kata-kata yang sama, ditafsirkannya bersama gitu ya. Ditafsirkan sama. Apakah gini, seperti mengenal itu? Aku tidak mengenal kamu. Ternyata kata mengenal itu adalah ginosko. Nah, selain kata ginosko, ada kata oida. Apa perbedaannya? Kata sama-sama mengenal dalam bahasa Indonesia, tapi yang digunakan dalam teks aslinya itu ginosko. Nah, kata ginosko itu sejajar dengan kata bersetubuh dalam bahasa Yadah, bahasa Ibrani. Bukan oida. Oida itu pengetahuan yang kita peroleh secara lengkap gitu melalui ini informasi. Misalnya kita mengenal Pak Jokowi, oida. Kita tahu Pak Jokowi, oida. Apakah kita memiliki hubungan intim mengenal secara itu? Enggak. Tapi kita oida. Banyak orang yang cakap oida sama Tuhan, tapi tidak ginosko. Nah, Tuhan tidak mau sekedar ginosko. Tuhan tidak mau oida, tapi ginosko. Ada pengenalan yang dekat gitu ya. Maka digunakan bersetubuh, ditafsir bersetubuh. Yadah dalam bahasa Ibrani. Pengenalan yang intim, yang sempurna gitu ya. Nah, itulah dia. Untuk bisa intim sama Tuhan tuh kita mulai dari belajar Alkitab. Tafsiran teksnya. Kalau enggak, nanti Tuhan enggak ginosko sama kita. Enggak ada hubungan intim sama Tuhan. Kita hanya oida aja. Kenal nggak sama Pak Jokowi? Kenal. Siapa dia? Presidenku, orang Jawa, orang Solo, istrinya ini, anaknya ini, mantunya ini, cucunya ini, 5 kali pemangku. Itu aja kan. Tapi apakah ginosko? Enggak. Nah, bayangkan kita merasa ginosko sama Tuhan. Padahal Tuhan tak pernah ginosko sama kita. Makanya Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, aku nggak ginosko kamu. Itu, aku nggak punya hubungan intim sama kamu.
Tapi aku kan bisa menyembuhkan Tuhan. Aku WL, aku singer, aku ini. Oh iya, menurut kamu itu udah, aku ginusko sama kamu. Enggak, bukan itu. Nah, itu ya. Lalu yang kedua, pengajaran yang sehat mengobarkan. Nah, teman-teman, apakah kita mendengar khotbah itu berapi-api, bersemangat, memacu untuk aku mau bertobat? Apakah ada semacam itu? Terus saudaraku, terus terang ya, saya mau katakan setiap minggu atau setiap kali kita mendengar khotbah, mestinya kita punya satu dua kalimat yang membuat kita kayak melompat gitu ya. Bayangin ya, setiap minggu ada satu kalimat, tiap minggu bahkan satu kata. Lama-lama kata itu menjadi dinamit yang bisa membuat kita berubah. Tapi kalau hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan tak ada. 40 tahun kita ke gereja. Kitab apa aja pun kita nggak tahu. 40 tahun umur kita. Nggak ada kita berubah gitu ya. Ketika ada orang menggugat iman kita, Alkitab kamu aneh gitu ya. Masa Alkitab kamu emosian gara-gara dibilang naik botak sama Elisa. Elisa berdoa, lalu Tuhan kirim serigala mencakar itu bocah-bocah. Kok Tuhanmu begitu? Kita dalam hati bilang, iya ya betul juga ya, Tuhan kok kejam banget. Aduh, kan sedih saudaraku. Kita nggak belajar. Jadi pengajaran yang saya itu mengobarkan gairah surgawi. Paling tidak tadi Kisah Rasul 1 tadi itu menggairahkan kita, menggairahkan saya, menampar kita. Kau jangan cuma berkhotbah. Udah kau lakukan nggak yang kau ajarkan itu? Minggu depan ada lagi, PA depan ada lagi. Nah, ini dia yang membuat kita berkobar-kobar. Pengajaran yang sehat mengajarkan kekristenan sebagai jalan yang sukar, bukan jalan yang mudah. Nah, ini ya. Waduh, ini kan berlawanan dengan apa yang sering kita dengar mungkin nih. Kekristenan bukan alat untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup dan dengan mudah. Pengajaran nasihat membuahkan kehidupan yang benar. Ibu Yopi paling tidak ini ciri-ciri ajaran sehat ini ada nggak di gereja? Pengajaran yang sehat melepaskan jemaat dari ikatan dunia, bukan mengikat jemaat ke dalam dunia. Inilah inti kekristenan. Saya tidak akan perpanjang lagi supaya minggu depan bisa kita ulangi atau 2 minggu lagi kita ulangin dengan lebih santai. Bapak Ibu silakan mau fotonya, bisa dibaca-baca, dipikirkan. Kita ketemu di lain waktu dan diskusi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Eni. Seandainya ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Ya, baik. Makasih banget, Pak. Pengajarannya yang luar biasa. Saya rasa teman-teman pasti senang ya mendapatkan pelajaran ini. Yang tadi dikatakan oleh Pak dosen saya, pelajaran ini sebenarnya belum diajarkan di kelas kami di RBO, tapi dia telah memberikan ini di Zoom Sema Adonai. Baik, untuk Ibu Yang dipersilakan untuk bertanya. Ya, makasih Bu Heni buat kesempatannya. Ya. Selamat malam Pak Edwin. Tadi Ya, kan Bu. Pak Edwin bilang tentang ginosko, tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebenarnya standar hubungan intim itu seperti apa? Awal-awal saya bertobat dulu, kenal Tuhan, dibilang harus saat teduh, nyanyi harus nyembah setiap hari dan sebagainya, harus baca Alkitab. Itu memang untuk pertumbuhan ya. Maksudnya saya tuh kayak apa sih standar hubungan intim? Jadi akhirnya perkembangannya di saya waktu itu, kalau saya tidak melakukan itu saya merasa bersalah. Wah, saya sudah sudah dosa nih hari ini, saya tidak begini, tidak melakukan ini gitu loh. Jadi sebenarnya hubungan intim itu seperti apa sih Pak, standarnya aja gitu loh. Apa melakukan kehendak Tuhan atau bagaimana? Gitu ya Pak ya. Makasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Bu. Gini, Bu ya, sebenarnya itu Bu masih membangun ya. Itu bagian daripada cara kita membangun ya, itu bagus sekali. Tentu dimulai dari situ ya. Tapi kemudian nanti kan gini, Bu. Kita memahami pikiran dan perasaan Allah itu. Jadi nanti kita masuk dalam namanya kepekaan batin. Sampai misalnya gini, itu salah satu tadi sudah bagus. Ketika ibu nggak saat teduh ada merasa perasaan dikejar-kejar bersalah gitu ya. Dan besoknya dibaca lagi gitu ya, kembali melakukan. Jangan takut dengan rutinitas.
Maka saya nggak suka berdoa, Tuhan jangan biarkan ibadah kami sebagai rutinitas. Saya nggak suka berdoa seperti itu. Dan saya tidak sarankan. Kenapa? Arti rutinitas itu tidak dia pahami kalau begitu. Hidup ini kan memang rutinitas, tapi sekarang bedanya rutinitas yang diisi dengan rutinitas yang tidak diisi itu bedanya. Hidup ini kan pengulangan itu, bukan reinkarnasi ya, maksud saya pengulangan itu. Orang latihan karate apa? Kemahirannya apa? Latihan, 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 latihan. Nggak ada kata lain. Sampai dia memiliki kepekaan. Begitu angin datang, sep, tangannya itu langsung bisa. Itulah dia kepekaan itu. Jadi dia menyatu dengan keterampilan itu. Kita menyatu dengan pikiran Alkitab itu kan pikiran perasaan Allah. Kita memahami gitu ya. Kita memahami. Sampai gini deh, Bu. Kita kadang-kadang ya, kita bisa mendeteksi kehadiran kuntilanak gitu ya. Dari mana? Kita udah diajari perasaan bulu merinding, ada angin, ada bau ini. Kita udah tahu langsung otak kita kuntilanak. Padahal belum gitu ya. Ih, ada bunga kantil. Di hutan malam-malam bukan bunga kantil aja, bunga pisang pun ada baunya. Bunga pisang campur dengan bunga ini kan dia jadi semerbak. Lalu otak kita udah nangkep nih bau wangi kuntilanak. Langsung kita terbirit-birit. Nah, kenapa kita tidak ubah pikiran tadi dengan merasakan kehadiran Tuhan? Nah, tentu ini butuh latihan. Ada kepekaan itu, Bu. Jadi udah sehari-hari aja gitu ya. Sudah seret gitu ya. Kita di mobil bisa sambil nyetir, sambil kita bercakap-cakap gitu ya. Ada lagu Pak Eras itu ya. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalammu ku menetap. Nah, doa itu kan percakapan, selalu bercakap-cakap. Ibu-ibu sambil belanja, Tuhan berapa ya ku tawar? Nggak mungkin kita nipu, teman-teman. Nggak tega kita beli salak yang kita coba 2 biji, kita beli setengah kilo. Nggak mungkin, udah nggak masuk. Dulu kan kalau sebelum kita peka dengan Tuhan, kita makan 2, yang kita beli setengah kilo. Isinya setengah kilo pun cuma 5 biji, kita makan 2. Kita udah nggak punya perikemanusiaan di situ. Nah, nggak gitu ya. Kita beli itu duku, bentar lagi musim duku. Kita makan 3 biji, asem, asem. Lalu kita beli setengah kilo, yang kita makan gede-gede. Isinya setengah kilo pun lumayan kita beli 5 kilo. Ini kan kita ngerugiin orang. Nah, ini kita nggak punya kepekaan. Selalu bercakap-cakap. Tuhan, pantas nggak aku ya beli baju ini gitu ya. Jadi nggak usah tanya orang lain. Ada kepantasan, sisi kepantasan yang kita diskusikan dengan Tuhan. Sampai segitunya, iya dong. Itulah dia namanya. Roh kan Tuhan. Roh di mana kita? Tuhan, kayaknya aku takut nih Tuhan. Kayaknya bulu kudukku merinding. Tuhan jaga aku, lindungi aku. Dalam nama Yesus, aku usir kau roh ketakutan apapun kau. Mau genderuwo, mau kuntilanak, aku tengging, aku injak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa bicara seperti itu, kita gunakan. Itulah kepekaan, itulah keintiman itu. Lalu ada kesempatan kita ngelihat uang jatuh gitu ya. Uang siapa ya? Kita nggak ambil, nggak sembunyikan. Kalau kita di sebuah komunitas, ini uang siapa ya? Gitu ya. Bapak Ibu, kita akan menutup acara sesi kita ini dengan doa. Saya minta Pak Edwin untuk berdoa buat kita. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyingkapan firman-Mu. Kami mau belajar teologi Tuhan. Kami mau belajar mengenal dirimu, mengenal cintamu, mengenal pribadimu, mengenal kesukaanmu, mengenal betapa dalamnya kasihmu kepada kami. Tuhan, berikan kami kepekaan yang makin tajam, makin dekat. Berikan kami frekuensi untuk menikmati kehadiran-Mu. Selama ini kami begitu tajam merasakan kehadiran iblis atau apapun. Tapi hari ini kami mau Tuhan menutup itu. Dan kami Tuhan bukakan frekuensi untuk menikmati hadirat-Mu. Berkati seluruh kelas, berkati Bu Heni, dan berkati pelajaran selanjutnya dari hamba-Mu. Terima kasih Bapa, lingkupi Roh Kudus-Mu dengan Shema ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
God bless, Bapak Amin. Ibu. Terima Tuhan kasih, Yesus Pak. memberkati. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman semua, kami dari Jum Sema Adonai untuk pengajaran dari panggilan Perteologia ini sudah selesai sampai saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.